Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Masta Hutasoid, dosen dari Program Studi Keperawatan Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperagakan pemeriksaan fisik torak pada pasien. Baik, untuk tahapan prainteraksi, yang pertama saya membaca catatan medis pasien bahwa pada hari ini Tuan A akan dilakukan pemeriksaan fisik torak. Yang kedua adalah menyiapkan alat-alat. Alat-alat yang saya perlukan adalah stetoskop, kemudian ada alkohol swab, kemudian ada handscoon. Ini alat-alat yang akan saya siapkan sebelum ke pasien. Yang berikutnya adalah mencuci tangan dengan 6 langkah. Kemudian memakai handscoon, kemudian ke pasien. Selamat pagi Pak. Pagi Sus. Apakah benar dengan Bapak A? Benar Sus. Oke, saya lihat gelangnya dulu. Oh iya benar ya, dengan Bapak Agib. Perkenalkan, saya Suster Masta. Pada pagi hari ini saya akan merawat Bapak shift pagi dari jam 7 sampai jam 2 siang. Seperti itu. Kemudian pada pagi hari ini Bapak dijadwalkan untuk pemeriksaan dada, pemeriksaan toraks namanya ya. Nanti dada depan sama dada belakang. Apakah Bapak bersedia? Bersedia Sus. Ya, waktunya sekitar 10 sampai 15 menit. Ya. Ya. Baik. Apakah ada yang bisa ditanyakan Pak? Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak Sus. Tidak ada. Baik. Apakah yang dirasakan Bapak pada pagi hari ini? Saat bernapas dadanya sakit Sus. Saat bernapas dadanya sakit. Iya. Sakitnya di mana Pak? Sini. Oke, baik. Ini kita langsung periksa ya Pak ya. Apakah nanti ada ketidaknormalan atau ketidaksimetrisan pada dada Bapak? Oke, baik Bapak. Ini sebelum kita mulai tindakan pemeriksaan dada, boleh terlebih dahulu bajunya dibuka? Mau dibuka sendiri atau saya yang buka Pak? Buka sendiri aja. Buka sendiri. Oke, baik. Pada tahap kerja ada 4 pemeriksaan torak. Yang pertama inspeksi, yang kedua palpasi, yang ketiga perkusi, dan yang keempat adalah auskultasi. Kita mulai dari pemeriksaan yang pertama, yaitu inspeksi. Kita menginspeksi dada pasien. Yang pertama kita inspeksi dari warnanya, apakah ada perubahan warna. Yang kedua kita inspeksi bentuk dada, ya. Bentuk dadanya apakah simetris atau tidak, apakah apakah bentuk dadanya itu normal, karena beberapa pasien yang mengalami pernapasan penyakit paru obstruktif biasanya dadanya mengalami ada barrel chest atau pigeon chest ya. Kemudian kita inspeksi juga apakah ada jejas atau apakah ada luka di dada Bapak ini. Oke, ketika kita inspeksi tidak ada luka, dadanya simetris, kemudian respirasi, kita lihat frekuensi, kemudian irama pernapasan apakah normal, reguler atau tidak. Ya, kemudian kedalaman pernapasan. Oke, boleh tarik napas dalam Pak. Oke, hembuskan napas pelan-pelan. Baik. Untuk inspeksinya, kemudian kita juga inspeksi apakah ada pulsasi ictus cordis. Ya, biasanya pada pasien yang agak kurus bisa terlihat ada pulsasi ictus cordisnya. Nah, kalau yang ini inspeksi saya tidak bisa melihat pulsasi ictus cordis. Ya. Yang kedua pemeriksaannya adalah pemeriksaan palpasi. Pemeriksaan palpasi ini yang pertama untuk mengetahui apakah ada nyeri tekan. Pak, ketika nanti saya letakkan tangan saya di dada, kalau nanti sakit sampaikan Pak ya. Yes Sus. Oke. Apakah terasa nyeri Pak? Tidak Sus. Tidak ada. Oke, ketika kita palpasi juga kita meraba atau merasakan apakah ada benjolan atau tidak. Jadi di semua paru-paru kita palpasi apakah teraba benjolan atau tidak. Oke. Yang berikutnya adalah kita tempatkan tangan kita di prosesus sifoides seperti ini. Untuk mengetahui adalah ekspansi paru, apakah pengembangan paru kanan dan paru-paru kiri itu simetris atau tidak. Oke, boleh tarik napas dalam Pak.
Oke, buang napas dari hidung pelan-pelan, tarik napas dari hidung, buang napas pelan-pelan dari mulut. Oke, ini ketika tadi saya meminta pasiennya bernapas, jempol saya atau tangan saya ketika bernapas dia sama-sama terangkat. Jadi ada kelainan paru-paru ketika paru-paru kanan bermasalah, ketika dia tarik napas, yang satu udah terangkat tapi yang satunya masih tetap. Oke, baik, kalau ini masih tetap sama. Oke. Oke, bagus. Untuk palpasi sudah selesai dan pemeriksaan yang ketiga adalah dengan teknik perkusi. Ya. Teknik perkusi biasanya kita perkusi dengan 8 titik ya. Kita membandingkan antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Caranya seperti ini, kita nanti perkusi kita bandingkan di paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Oke, bunyi perkusi yang di atas ini tadi, perkusinya terdengar sonor, ya, sonor. Ya, tetapi ketika agak ke bawah sini, sekitar interkostal ketiga dan keempat, itu suaranya redup, karena memang ada organ di sini, organ jantung ya. Nanti kita akan lihat untuk batas hepar dan juga batas jantungnya. Oke, nah, ini bunyinya sonor. Nah, ini sudah redup. Ini ya, batas jantungnya di sini ya. Jadi sekitar interkostal ketiga keempat ini sudah ada batas jantung. Kemudian kita perkusi juga untuk batas heparnya. Kita cek di mid clavikula kiri kanan. Mid clavikula kanan ini dari sini nanti kita akan bandingkan bunyi perkusi. Paru-parunya sonor. Nah, ini masih sonor. Nah, ini sudah apa? Sudah beda. Ini sudah redup bunyinya ya. Jadi sekitar di sini adalah batas heparnya ya. Sampai ke sampai ke bawah. Sekitar interkostal ke 5. Kemudian kalau sudah terdengar bunyi timpani, berarti itu sudah masuk area abdomen, seperti itu. Itu untuk perkusinya. Kemudian kita juga melakukan taktil premitus. Kita membandingkan apakah getarannya, frekuensi antara kanan dan kirinya simetris atau tidak. Pak, ketika nanti saya sudah meletakkan tangan sini, tolong katakan 77, 77, seperti itu Pak ya. Kita mulai ya. Oke. 77. 77. Ya. 77. 77. 77. Oke. Simetris antara dada kanan dan dada kiri, seperti itu. Baik, untuk palpasi selanjutnya adalah palpasi ictus cordis. Palpasi ictus cordis kita tentukan dulu titiknya ya. Biasanya di interkostal 4 dan 5. Nah, kita cek interkostal itu adalah di antara costae. Costae itu tulang ya. Jadi di antara ini di clavikula, di bawahnya itu langsung interkostal pertama, kostal kedua, ketiga, keempat. Nah, sekitar di sini interkostalnya. Kemudian kita agak sedikit tarik ke bagian medial. Kemudian kita palpasi ictus cordisnya. Teraba ya, ictus cordis. Kemudian pemeriksaan yang keempat adalah auskultasi. Kita ambil stetoskop, ada 12 titik yang harus kita dengarkan suara napas daripada pasiennya. Titik yang pertama, silakan bernapas dengan normal ya Pak.
Suara napas yang kita dengarkan adalah vesikuler ya, antara paru-paru kanan dan kiri. Kemudian untuk suara napasnya S1, S2 tidak ada suara tambahan seperti galop atau murmur. Baik Pak, ini boleh duduk dulu Pak. Kita akan melakukan pemeriksaan di punggung, tapi sebelumnya tadi kita juga perlu perhatikan antara diameter anterior dan posterior. Normalnya 2:1 ya. 2:1 yang anterior, kemudian dengan anteroposterior ini 1. Kalau ada penyakit paru obstruktif biasanya 1:1. Antara diameter anterior dengan posteriornya, kalau dia sama besar berarti kemungkinan ada kelainan di bagian paru-paru. Sekarang saya akan memeriksa bagian belakang atau bagian punggung daripada pasien. Boleh menghadap ke sana Pak? Ya, bisa ya Pak ya? Oke. Sama untuk teknik pengkajiannya, dimulai dari inspeksi, kita lihat apakah ada kelainan tulang belakang atau kelainan tulang spina bifida ya, spina. Apakah ada kelainan, kita perhatikan. Kemudian apakah bentuk tulang di bagian belakang itu apakah normal atau tidak. Oke. Kemudian apakah ada ketidaksimetrisan, apakah ada luka, apakah ada jejas, apakah ada benjolan yang terlihat, itu juga bisa kita perhatikan atau kita inspeksi. Yang kedua adalah kita palpasi, sama seperti tadi palpasi yang bagian dada depan, bagian belakang juga kita palpasi untuk mengetahui adanya nyeri tekan. Pak, ada sakit nggak Pak? Tidak, Sus. Kalau nanti sakit sampaikan ya Pak ya. Kita palpasi keseluruhan punggung pasien. Kita palpasi apakah ada rasa nyeri ataupun ada benjolan pada pasien di punggung pasien. Sakit? Tidak, Sus. Oke. Kemudian kita lihat pengembangan paru-paru bagian belakang dengan menempatkan tangan seperti yang tadi ya. Oke. Boleh tarik napas dalam. Buang perlahan-lahan dari mulut. Ya. Tarik napas dalam. Buang dari mulut. Oke, pengembangan paru-parunya sama tadi ya. Oke. Baik, yang berikutnya adalah perkusi. Kita perkusi 8 titik juga ya. Oke. Oke, yang berikutnya adalah taktil premitus. Oke, Bapak boleh nanti sampaikan 77? 77. Ya. 77. 77. 77. 77. Ya. Dan pemeriksaan yang terakhir adalah dengan auskultasi. Auskultasi sama dengan pemeriksaan di dada depan yaitu 12 titik juga. Boleh napas normal ya Pak, biasa ya. Kita mendengarkan suara napas pasien, apakah ada suara napas tambahan, ronki atau wheezing? Oke, ini tidak ada suara napas tambahan, tidak ada ronki ataupun wheezing ya di saluran pernapasan pasien. Kemudian detak jantung juga tidak ada suara jantung tambahan seperti murmur ataupun galop. Seperti itu. Baik Pak, boleh silakan kembali ke tempat tidur. Baik Pak, saya sudah menyelesaikan pemeriksaan abdomen. Apakah selama pemeriksaan tadi ada merasa ketidaknyamanan? Tidak, Sus. Tidak ada. Baik, terima kasih tadi untuk kerjasamanya. Dan ini sudah saya periksa kondisi pemeriksaan toraksnya semuanya normal ya Pak ya. Baik, terima kasih untuk kerjasamanya Pak ya. Yes, Sus. Dan selamat pagi.
Baik, demikianlah video yang sudah kami lakukan. Semoga video pemeriksaan fisik torak dapat bermanfaat.